Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berbicara masalah fikih, di mana kita masih berbicara tentang fi ahkami ihya'il mawati, berbicara tentang menghidupkan tanah yang mati, menghidupkan tanah yang mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bahasan kita sudah sampai kepada sifatul ihya'i makana fil adati imaratun lil muhya. Pembahasan kita kemarin sampai situ. Pembahasan kita hari ini akan kita mulai dengan masalah air. Masalah pemberian air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bazlul mali bisalasati syara'id. Wa yajibu bazlul mali bukan. Kok mali, ini mai sebetulnya. Kalau mal itu harta benda. Salah cetak nih. Salah cetak. Nah, kalau kita untungnya belajar bahasa Arab itu kita bisa tahu mana kata yang salah cetak, mana yang tidak. Ya, di sini ditulis wajibul bazlul mali. Mestinya wajibu bazlul ma'i. Dan wajib memberi air. Ya, memberi air wajib hukumnya bisalasati syara'id, dengan sebab adanya tiga perkara. Dengan sebab adanya tiga perkara. Ayyabdula an hajatihi. Yang pertama adalah air itu lebih dari kebutuhan. Wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu lin nafsihi au li bahimatihi. Yang kedua, membutuhkan kepada air selain dirinya, linafsihi wali bahimatihi. Jadi orang lain membutuhkan air untuk dirinya sendiri atau hewan ternaknya. Jadi orang lain itu butuh air baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk hewan ternaknya. Itu syarat yang kedua. Wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin au ainin. Kemudian syarat yang ketiga, air diambil dari tempat yang berganti, dari tempat yang mengalir, seperti sumur atau mata air. Ya, airnya berganti. Kalau mata air kan sumur itu kan berganti. Kita ambil ada lagi air, kita ambil air ada lagi air. Jadi itulah tiga syarat yang memang harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi dalam rangka bazlul ma'i, yaitu memberikan air. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul bazlul ma'i bisalasati syara'id, dan wajib memberikan air dengan tiga perkara. Ayyabdula an hajatihi, bahwa ada kelebihan dari kebutuhannya. Jadi air itu lebih dari kebutuhan. Ya, air itu harus lebih dari kebutuhan. Ini diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alimun rajulun kana lahu fadlu ma'in bitoriqi famana'ahu min ibnis sabil. Ya. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3 orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah besok nanti di hari kiamat, dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa, serta atas mereka siksa yang pedih, yaitu orang yang mempunyai kelebihan air di jalan dan ia tidak mau memberikan kepada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir, ya, musafir. Artinya kalau dia memang punya kelebihan air. Makanya syarat yang pertama adalah ayyabdula an hajatihi, air itu lebih dari kebutuhan, boleh diberikan kepada orang lain. Kemudian diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air. Jadi nanti kalau seandainya ada kelebihan air kemudian dia berikan kepada orang lain, itu enggak boleh. Karena air itu kan memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari dalam bumi. Itu kan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad naha Rasulullah SAW an bai'i fadlil ma. Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air. Hadis riwayat Muslim. Ya, melarang. Nah, makanya ini. Ya. Jadi kalau nanti ada kelebihan air, jadi kalau ada yang minta jangan sampai ditarikin. Wah. Nanti ada penjelasannya. Wa ayyah taja ilaihi ghairuhu linafsihi au libahimatihi. Jadi orang lain membutuhkannya baik untuk dirinya sendiri atau untuk ternaknya. Jadi memang ada kebutuhan orang lain. Ya, dilihat aduh, ini kasihan gitu ya. Dia butuh air. Kasihan ngelihat ternaknya kehausan, dia butuh air. Kasih. Ya, dikasihkan atau diberikan. Wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin. Air diambil dari tempat yang berganti atau dari tempat yang mengalir seperti sumur atau mata air. Ini air yang tetap atau tidak habis, maksudnya begitu. Kalau mata air kan diambil terus ada lagi keluar air. Dan tidak tersimpan dalam bejana. Misalnya air itu nggak tersimpan di dalam bejana. Kalau dalam bejana kan nggak nambah, diambil ya udah nggak nambah airnya, berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba lihat syarahnya, yaitu penjelasannya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ma'al muhtaso bisyakhsin la yajibu basluhu lima siyati ghairihi mutlaqan. Dan ketahuilah olehmu bahwa air yang ditentukan, yang dikhususkan bagi seseorang, la yajibu bazluhu lima siyati ghairihi mutlaqan, maka tidak ada kewajiban memberikan untuk hewan ternak orang lain secara mutlak. Nggak ada kewajibannya dia.
Jadi dengan kata lain, kalau dia kasih ke orang lain atau untuk hewan orang lain, berarti dia sedekah. Sedekah kan? Jadi begitu. Bahwa air yang ditentukan dengan seseorang, maka la yajibu bazluhu limasiyati ghairihi mutlaqan. Maka tidak ada kewajiban memberikan air untuk hewan ternak milik orang lain secara mutlak. Wa innama yajibu bazlul ma'i bisalasati syara'id. Dan sesungguhnya wa yajibu bazlul ma'i, dan wajib memberikan air bisalasati syara'id dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Ahaduha, satu di antara yang 3 perkara tersebut adalah ay yafdula an hajatihi, bahwa dia memiliki kelebihan daripada kebutuhannya. Jadi shahibil ma, yang memiliki air itu memiliki kelebihan air, boleh berarti kasih. Kalau kekurangan, jangan dia sendiri kekurangan, pakai ngasih orang lain. Makanya syarat yang pertama adalah bahwa ada kelebihan air tersebut untuk kebutuhannya. Ada kelebihan air. Fa in lam yabdul bada'a bin nafsihi. Maka jika tidak ada kelebihan air, airnya kagak lebih gitu, bada'a bin nafsihi, maka dia memulainya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Wala yajibu bazluhu li ghairihi, maka tidak ada kewajiban memberikan air untuk orang lain. Kalau nggak ada airnya, nggak lebih, kurang atau pas-pasan gitu, kumaha. Jadi akhirnya dia harus lebih mendahulukan dirinya sendiri. Wasani, dan syarat yang kedua adalah wa ayyahtaza ilaihi ghairuhu linnafsihi aw li bahimatihi, bahwasanya ada kebutuhan kepada air orang lain, baik untuk dirinya aw li bahimatihi, atau untuk hewan ternaknya ya. Jadi orang lain itu butuh untuk air tersebut ya. Tadi yang saya terangkan bahwa mungkin ngelihat orang tuh kehausan kan kudu minum, hewan juga kehausan, hewan ternaknya kehausan. Nah itu kan mereka butuh minum, butuh air. Jika terjadi seperti itu, maka silakan dikasih, diberikan air. Jadi sekali lagi yang kedua, ayyahtaza ilaihi ghairuhu imma linnafsihi au li bahimatihi. Yang kedua adalah bahwa orang lain itu membutuhkan kepada air, apakah itu dia untuk dirinya sendiri ataupun untuk hewan ternaknya. Wasalisu, dan yang ketiga, ayyakuna mimma yastakhlafu fi bi'rin au ainin, ayyakuna al-ma'u fi maqarahu, bahwa ada air tersebut berada di dalam satu tempat. Wahwa, dan bermula tempat itu mimma yastakhlafu, dari sesuatu yang bisa berganti. Fi bi'rin au ainin, di dalam sumur atau sumber air. Tadi yang kita terangin. Jadi air itu memang nimbul lagi, diambil, ada lagi air, diambil, ada lagi. Kan begitu sifat sumur mah. Sifat sumber mata air kan juga begitu. Diambil, ada lagi, diambil, ada lagi. Jadi nggak habis-habis. Fa iza ukhidha
hazal ma'u fi ina'in lam yajibu bazluhu ala sahihi. Maka apabila didapatkan air tersebut fi ina'in di dalam satu bejana. Nah, bejananya apa aja deh? Mau ember kek, mau toren kek, pokoknya bejana. Maka apabila didapatkan air ini di dalam bejana, lam yajibu bazluhu ala sahih, maka tidak ada kewajiban memberikan air menurut kaul yang sahih. Menurut kaul yang sahih. Jika ada air itu ternyata di dalam bejana, nggak ada kewajiban memberikan. Wa haitsu wajabal bazlu lil ma'i fal muradu bihi tamkinu masyati min huduriha bi'ra in lam yatadarrar sahibul ma' fi zar'ihi au masyatihi. Dan sekiranya wajib memberikan air, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya tamkinul masyati min huduriha, membolehkan hewan ternak daripada kedatangan hewan tersebut ke sumber air. In lam yatadarrar sahibul ma'i fi zar'ihi au masyati, apabila tidak ada kemudaratan, ya, apabila pemilik air tersebut tidak merasa keberatan tentang tanamannya dan hewan ternaknya. Jadi datang nih hewan ternak yang butuh air. Kalau dia tidak keberatan, si pemilik hewan ternak itu tidak keberatan terhadap hewan ternaknya dan tanamannya, mangga baik, silakan. Jadi syaratnya hadir itu hewan. Hadir hewan tersebut ke situ. Silakan. Kalau memang si pemilik air tidak keberatan terhadap tanamannya dan hewannya sendiri, hewan si pemilik air. Fa in tadarrara bi urudiha muniat minhu wastaqalaha ar-ra'atu kama qala al-Mawardiyu. Maka jika ada kemudaratan, keberatan nih, si pemilik air ini keberatan dengan kehadiran hewan ternak yang lain, muniat, maka boleh dicegah, maka boleh dilarang daripadanya, ya, maka boleh dilarang daripada hewan tersebut dalam rangka mengambil air. Kalau dia keberatan, misalnya khawatir tanamannya jadi rusak, atau mungkin khawatir hewannya terganggu, atau khawatir air untuk tanamannya, air untuk si hewan ternaknya sendiri menjadi berkurang dengan sebab hadirnya hewan ternak orang lain. Itu kan berarti kemudaratan. Maka jika terjadi seperti itu, muniat, boleh dicegah, boleh dilarang daripadanya. Wastasqa lahar ra'atu, maka si penggembala, ya, maka si penggembala meminumkan air untuk hewan ternaknya. Maksudnya hewan ternak yang bukan pemilik air. Jadi si penggembala hewan yang bukan pemilik air kasih minum, diambilin, silakan, ya, silakan. Jadi diambilin, diberikan minum hewan ternaknya. Karena apa? Kalau hewan ternaknya hadir justru malah mengganggu dan merasa keberatan si pemilik air. Kama qalaul Mawardiyu, sebagaimana telah berkata Imam Mawardi. Wahai suwazabal bajlul lil ma'i
wa haitsu wajaba bazlul ma'i imtana'a akhadul iwad alaihi ala sahih. Dan sekiranya wajib memberikan air, ya, sekiranya wajib memberikan air, imtana'a ahzul iwad, maka dicegah, maka dilarang mengambil pembayaran, nggak boleh mengambil penggantian. Ya, aduh, kasihan itu tuh hewan ternak deh, kehausan, kan dia kesian dikasih tuh air, wajib kan, daripada hewan ternak itu kehausan kemudian mati, atau seorang penggembala kehausan, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, dia butuh air tuh penggembalanya, kasih. Karena kalau nggak dikasih akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penggembala. Maka apabila terjadi seperti itu kan adalah yang wajib artinya pemberiannya. Wahai suwajibul bazlu, dan sekiranya wajib memberikan air, ya, kepada orang lain, kepada hewan ternak lain, imtana'a ahzul iwadi, maka dilarang mengambil penggantian. Iwad itu penggantian, maka dilarang mengambil pembayaran. Ini gue bayar deh airnya, oh nggak usah aja. Jadi dicegah, nggak boleh mengambil pembayaran. Jangan sampai kita memanfaatkan dalam situasi yang sangat sulit bagi orang lain. Orang lain butuh air. Air itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Air kan nggak bisa kita ciptakan. Tinggal gali sumur ada air. Terus emang air kita ciptain. Nah, itu adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada orang yang sangat membutuhkan terhadap air, ya, jangan sampai kita mempersulit. Jangan sampai kita minta bayaran. Kasihan. Yang demikian itu menurut kaul yang sahih. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kasus sebagai penjelasan lebih lanjut. Jika seandainya seseorang yang namanya bakar, jika seandainya bakar membuat sumur di suatu bumi yang mati dan keluar airnya, maka menurut pendapat yang sahih, bagi orang lain tidak diperbolehkan membuat sumur di dekat sumurnya bakar, jika memang sekiranya dapat mengurangi air dalam sumurnya, ya, dalam sumurnya bakar itu. Sedangkan tempat letaknya sumur dan yang ada di sekitarnya adalah menjadi lokasi yang dikuasai oleh bakar, tak boleh, ya. Tidak boleh. Lain halnya dengan sumur yang dibuat di tempat yang tanahnya memang hak milik bakar sendiri. Kemudian si Ali membuat sumur juga di tempatnya sendiri yang letaknya berdekatan dengan sumurnya si bakar, antara sumur Ali dengan sumur si bakar. Tapi tanahnya milik sendiri-sendiri. Ya. Lain halnya dengan sumur yang dibuat di tempat yang tanahnya memang hak milik bakar sendiri. Kemudian si Ali membuat sumur juga di tempatnya sendiri yang letaknya berdekatan dengan sumur bakar, tanah hak milik Ali sendiri. Meskipun menyebabkan air sumur bakar menjadi berkurang, maka tidaklah hal itu menjadi berbahaya. Hal itu tidak jadi mudarat. Sebab si Ali mengerjakan barang miliknya sendiri, demikian pula bakar. Jadi kan tanah itu kan berdekatan, tapi pemiliknya beda-beda. Yang satu milik bakar, yang satu milik Ali. Si bakar sama si Ali bikin sumur dekat. Amun cek urang mah pagigir-gigir. Ya. Bikin sumur berdekatan. Walaupun tanah itu milik masing-masing. Tiba-tiba si bakar sumurnya kering. Enggak apa-apa. Karena kedua-duanya bikin sumur pada tempat sendiri-sendiri. Si Ali mengerjakan barang miliknya sendiri, demikian pula bakar. Si Ali mengerjakan di tanah miliknya sendiri, dan bakar pun demikian juga mengerjakan sumur di tanah miliknya bakar
sendiri. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Ya, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dulu maka waktu masih